Selamat malam, di sini saya Esther Paninta dengan NIM 23010200053 akan menjelaskan mengenai strategi dinamik programming, strategi backtracking, dan strategi prune search. Pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai dynamic programming. Jadi, dynamic programming itu strategi algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kompleks dan memecahkannya menjadi sub-sub masalah yang lebih kecil, lalu menyelesaikan setiap sub-masalah tersebut sekali saja dan menyimpan hasilnya supaya nggak perlu dihitung ulang dan eh, supaya nggak perlu dihitung ulang jika dibutuhkan kembali. Nah, ciri-ciri masalah yang cocok yaitu overlapping subproblems, yaitu ada submasalah yang sama muncul berulang kali, dan optimal substructure, yaitu solusi optimal dari masalah besar bisa dibentuk dari solusi optimal sub pada masalahnya. Nah, demikian di sini ada contoh kasus. Saya akan menjelaskan singkat mengenai eh, kasus untuk dinamik programming ini. Jadi pada gambar ini kita bisa lihat dia mencari jalur terpendek dari titik 0 ke titik 4 dalam sebuah grafik ini, dan setiap titik dihitung biaya minimum untuk mencapainya. Lalu berdasarkan hasil dari titik sebelumnya, misalnya B titik ke satu adalah satu, lalu ke titik kedua bisa dicapai dari titik satu dengan tambahan biaya dan seterusnya. Jadi setiap kali ingin ke titik berikutnya, dinamik programming ini memilih jalur dengan biaya yang paling kecil dari pilihan yang ada, sehingga lalu hasilnya disimpan, dan dengan begitu, jadi saat dibutuhkan untuk perhitungan berikutnya tinggal diambil hasil yang sudah ada tanpa perlu menghitung ulang sehingga lebih efisien. Oke, selanjutnya eh, untuk backtracking. Backtracking merupakan metode penyelesaian masalah dengan cara mencoba-coba semua kemungkinan solusi, lalu mundur atau backtrack jika pilihan yang diambil ternyata tidak memenuhi syarat atau tidak mengarah ke solusi yang benar. Jadi prinsipnya yaitu mencoba satu persatu, tapi kalau di akhirnya itu salah, balik lagi ke sebelumnya dan coba pilihan yang lainnya. Untuk contoh kasusnya, di sini contoh kasusnya yang saya ambil yaitu, jadi ini ada gambar labirin. Nah, kita mulai dari titik awal S sampai memilih jalur untuk tujuan E. Nah, jadi saat kita ada persimpangan, kita pilih satu jalan dan lanjutkan. Kita lanjutkan. Jadi kalau di tengah jalan nanti ternyata buntu atau tidak sampai ke tujuan yang diinginkan, kita bisa kembali atau backtrack tadi. Lalu ke persimpangan tadi dan coba jalur yang lainnya yang dengan tujuan akhirnya itu E. Nah, backtracking ini cocok digunakan untuk masalah yang membutuhkan pencarian kombinasi atau susunan, seperti menyusun angka di Sudoku, mencari jalur dalam labirin, atau menentukan kombinasi angka tertentu dalam soal matematika. Selanjutnya yaitu Brune Search. Jadi dia teknik memangkas atau mengurangi ruang pencarian ketika kita mencari solusi dalam sebuah masalah dengan prinsip daripada mencoba semua kemungkinan yang banyak, yang pastinya kalau kita coba semuanya memakan lebih banyak waktu. Jadi kita hilangkan aja bagian yang pasti tidak akan menghasilkan solusi yang baik atau solusi sama sekali. Jadi daripada coba kemungkinan-kemungkinan yang lain, mending kita hilangin aja kemungkinan yang udah jelas-jelas tidak menghasilkan solusi. Nah, untuk contoh kasusnya, saya di yang saya tampilkan saat ini yaitu pohon pencarian yang memiliki banyak cabang. Nah, tapi satu cabang di sisi kanan dipotong dan diberi tanda silang.
Kemudian di sisi sebelahnya dipastikan dia menghasilkan solusi terbaik sehingga dia diberikan warna biru seperti ini. Jadi sehingga solusinya bisa ditemukan lebih cepat tanpa harus memeriksa kemungkinan-kemungkinan yang lainnya. Oke, kesimpulannya dari strategi ini digunakan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Untuk pemilihan strategi tergantung pada struktur masalah. Contohnya, jika dinamik programming itu untuk masalah dengan sub masalah berulang dan strukturnya yang optimal. Kalau backtracking itu saat semua kemungkinan harus dicoba satu persatu. Sedangkan untuk prone search, dia itu untuk mempercepat pencarian dengan memangkas kemungkinan-kemungkinan yang tidak menghasilkan solusi. Sekian penjelasan dari saya, Esther Vanita. Terima kasih.